kemarin sudah dibahas nih. Dan isinya adalah bagaimana identik tidak mengenai ijazah yang produknya dari UGM dan bentuk fakultas-fakultas yang mengeluarkan daripada UGM kan gitu. Ini kan nggak perlu dibahas lagi harusnya. Kenapa nggak perlu dibahas? Karena sudah jelas. Yang mengeluarkan aja udah bilang ini asli. Terus dibandingin lagi, gitu. Sudahlah, kalau kita melihat hal seperti ini seperti hal yang artinya tidak perlu dibuktikan lagi. Kebenarannya sudah ada dan ini cuma membuang-buang waktu aja sebenarnya. Kenapa? Karena udah jelas yang mengeluarkan dan menyatakan ini asli. Jadi buat apa harus dilihat lagi? Tapi karena memang ini gelar perkara khusus, di mana di situ diuji semua apa yang menjadi keberatan, apa yang menjadi di sini ada perbedaan antara yang disampaikan oleh RS dan orang yang dari TPUA sendiri dilihat dibandingkan mana yang asli. Tapi sekarang semua udah tahu bahwa rumor-rumor yang berkembang udah makin meliar, udah kayak kasusnya Vina Eki. Kenapa? Karena sudah nggak sehat. Ada yang pembuatannya di pramuka lah, terus nanti dipanggil lah, orangnya juga dipanggil. Nggak ada siapa yang membuat sampai detik ini, siapa yang mengaku dia yang membuat ijazah tersebut, mana dibuatnya di mana, kan itu sudah hal-hal yang menyesatkan. Artinya berita-berita menyesatkan ini buat kita semua nih hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipanjang lebarkan lagi. Tapi ranah hukum berbicara adanya satu pembuktian yang levelnya lebih konkret. Apa level lebih konkret itu? Karena berkekuatan hukum di dalam pihak di dalam kepolisian, baik itu perdata maupun pidana. Dalam pidana tentunya ini ada gelar perkara khusus di mana saling membuktikan. Nanti pihak Korwas sendiri memimpin gelar tadi dan sudah dilihat sama-sama menyaksikan. Tentunya di sini sudah melihat semua produk mana. Udah jelas ini asli kok. Gitu. Buat apa lagi harus memberikan satu statement yang sebenarnya nggak perlu lagi dibahas karena itu udah pernah dilontarkan bahwa itu sudah dicek, bahkan yang mengeluarkan ini asli. Nah, terus juga tadi kan mereka mengatakan bahwasanya di dalam gelar perkara itu juga tidak ada dimunculkan juga ijazah aslinya dari Pak Jokowi sendiri. Karena tapi dari kuasa hukum Pak Jokowi menegaskan bahwasanya ijazah yang diperiksa oleh Barreskrim kemarin pada saat Dumas kemarin itu merupakan ijazah asli, bukan yang fotokopian. Ya, Abang sendiri melihat apakah dalam gelar perkara khusus ini memang harus ditunjukkan segamblang itu dengan mereka sendiri untuk ijazah asli Pak Jokowi atau seperti itu? Begini, suatu pembuktian ya, ini kan objeknya adalah ijazah. Apakah ijazah ini harus dipublikasi ke semua orang yang aslinya? Sedangkan ini sangat suatu hal yang otentik ya. Artinya setiap orang profesi punya hak untuk bisa memberikan ijazah ini ke mana. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah sangat tepat memilih penegak hukum yang bisa mengecek, bisa melihat identik atau tidaknya satu ijazah tersebut. Jadi buat apa kita harus bersusah payah ya untuk bisa melihatkan lah ijazah ini. Kalau ini misalnya dari grupnya A dilihatin, dari grupnya B dilihatin, terus berapa ratus orang harus memperlihatkan. Lalu penegak hukum di sini sebagai apa? Kan begitu. Ini kan secara logika aja. Karena penegak hukum ini adalah bentuk yang harus kita hormati. Karena dia sudah melihat, menyaksikan, bahkan sudah membuktikan. Lalu buat apa lagi memberikan statement bahwa itu ijazah tidak valid atau tidak identik?
Jadi yang mengeluarkan aja sudah bilang ini asli dan dia betul mengeluarkan. Terus digembar-gemborkan apa lagi? Dibuatnya di pramuka apa lagi? Terus seperti apa? Ini kan berkembang liar. Jadi kayaknya udah nggak ada lagi nih ya namanya buffer untuk mengerem hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas lagi, yang terlalu jauh kan sebenarnya. Yang kita pertanyakan ini apa sih motifnya untuk membuat seperti ini kan gitu. Buat apa? Ya, tendensinya untuk bisa melakukan seperti ini kan harusnya hal-hal tersebut tuh sudah nggak perlu lagi. Misalnya pihak A mengeluarkan satu sertifikat itu diduga tidak identik dengan sertifikatnya si B, tapi yang mengeluarkan sertifikat itu menyatakan itu adalah asli. Lalu mau diapakan permasalahan yang tidak asli tersebut yang menurutnya ini tidak asli kan? Ini hal yang nggak perlu dibicarakan sih, nggak perlu dibahas terlalu jauh karena yang mengeluarkan aja kan bilang asli. Sebenarnya nggak perlu lagi close, tapi kan dikembangbiakan bola liar nih, itu bola liar. Ya dibilang buat di sini lah, orangnya si A lah si B, begitu dikonfrontir, nothing, nggak ada. Buat si beginilah, begitu dites nggak ada. Siapa? Ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan, tapi sudah tahu jawabannya. Kita nggak perlu membuktikan, tapi sudah tahu jawabannya. Oke, Bang. Ini kan TPUA yang meminta penggelar perkara khususnya, bahkan diwakilkan oleh Egy Sujana. Dan Egy Sujana juga sempat mengatakan bahwasannya dia akan kejar terus nih sampai untuk ijazah Jokowi sampai diperlihatkan yang asli. Sebenarnya dari melihat kasus ini tuh Abang sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah tindakan dari statement yang dikatakan Egy Sujana akan mengejar terus sampai kapan? Kira-kira drama ijazah ini akan bukan drama ya? Jadi cerita drama ijazah ini satu fenomenal pembicaraan ataupun objek perkara yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahkan sebenarnya sudah close dan dikembangbiakan dengan adanya satu hal-hal yang membuat kita semua jadi bingung. Kenapa bingung? Karena ini tidak lagi ada kepastian hukum. Yang adanya satu asumsi, persepsi, dan semua persepsi asumsi inilah yang berkembang biak sehingga menimbulkanlah kembang-biakan sehingga asumsi ini menyesatkan dan sangat mengkhawatirkan. Kenapa Mbak? Ada apa dengan kasus ini kan? Kenapa nggak kita ngurusin kasus yang lain? Sedangkan ini kasus ini buat apa? Ya? Kita buat apa ngurusin hal-hal yang sebenarnya sudah dari fakultasnya sendiri sudah menyatakan ini benar dikeluarkan oleh dia. Lalu kita buktikan lagi satu hal yang sudah di expose atau di konferensi pers oleh orang yang mengeluarkan. Terus dia buktikan lagi sama aja hal yang saya rasa ini nggak perlu dibahas lagi. Dan kalau memang ada yang kembangbiakan lagi yang hal-hal lihat bahwa itu adalah asli, ini adalah tidak asli. Buat apa memberikan satu pembuktian lagi gitu. Sedangkan di sini ada namanya penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Digugatlah ada satu peradilan. Coba kita lihat, karena semua itu elemen-elemen ini sudah berjalan. Jadi nggak lagi berkembang satu asumsi. Itu yang terpenting, karena kalau namanya sampai dikejar sampai kapanpun, itu adalah fakta, bukan katanya. Fakta itu yang harus dikejar. Boleh aja saya kejar sampai kapanpun untuk bisa membuktikan. Siapapun boleh, tapi harus dengan fakta, jangan katanya. Jadi kalau ngomong katanya harus buktikan dengan faktanya, jangan katanya tapi tidak punya fakta. Hasilnya nanti ya percuma aja, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin energi. Ngomong katanya,
sempat juga kemarin ini kan ada sosok yang bernama Beton yang mengungkapkan bahwasannya ijazah tersebut dibuat di Pasar Pramuka dan akhirnya sempat juga booming. Beliau mengatakan bahwa katanya adanya katanya. Seberapa yakin Abang dengan statement yang diungkapkan oleh Beton sendiri yang mengatakan ijazah tersebut dibuat di Pasar Pramuka dan lalu Pasar Pramuka juga sempat terjadinya kebakaran. Jadi semua tuh dikait-kaitkan dengan ilmu cocokologi. Jadi dicocok-cocokin sehingga terjadinya satu hal yang bersinkronan ya, apa namanya, berkesesuaian. Nah ini yang kita lihat nih, semua yang berkesesuaian dikait-kaitkan sehingga nyambung. Tapi ternyata begitu lihat katanya terus dikejar faktanya hilang. Apa yang terjadi sekarang? Ya kan? Pak Jokowi sampai detik ini masih belum upaya hukum terhadap orang-orang yang memberikan statement ataupun memfitnah beliau. Tapi pasti ada waktunya nanti untuk bisa bergerak dan melakukan upaya hukum. Karena negara kita ini negara hukum, bukan negara katanya. Bukan negara yang sebenarnya membeber-beberkan ijazah-ijazahnya untuk bisa dibuktikan oh ini asli palsu. Lalu dalam hal ini penegak hukum tidak berfungsi dong. Apa fungsinya? Karena sudah ada yang namanya laboratorium forensik. Ya. Kenapa nggak dilakukan laboratorium forensik? Yang ngeluarin aja dia bilang asli. Dicek pun pasti identik asli. Jadi segala sesuatu yang sudah dinyatakan bahwa ini asli tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi rasanya kalau udah nggak ada fakta, berkembang biak, berliar ya, tentunya ini menjadi tidak sehat. Sehingga kasus-kasus yang harusnya menjadi perhatian publik hilang dan tenggelam. Sedangkan proses hukum ini tidak kunjung selesai. Proses pembuktian ini juga tidak kunjung selesai. Gitu. Oke. Berarti artinya dari Abang sendiri mempertegaskan mungkin masyarakat Indonesia bisa membuka mata dari ya, karena gini, masyarakat Indonesia ini kan sangat antusias dan jutaan orang ini melihat segala fakta yang katanya menjadi faktanya itu dibuktikan melalui gelar perkara khusus di Barreskrim. Itu sangat tepat karena dihadirkan oleh Korwasidik, Wasidik, Barreskrim Polri. Di situ juga ada Divkum, Propam, dan elemen-elemen lain dari penyidik untuk membuktikan ya segala fakta-fakta, bahkan kalau ada hadirkan saksi-saksi di situ dihadirkan untuk memperkuat segala sesuatu yang menjadi dumas. Karena dia melakukan dumas sebelum melakukan gelar perkara khusus Barreskrim, dia melakukan aduan masyarakat. Sehingga aduan ini diterimalah oleh Barreskrim. Karena segala bentuk aduan ya, atau ketidakpuasan terhadap proses penyidikan di tingkat kepolisian, baik itu Polres, Polda, dia boleh melakukan dumas untuk digelarkan di Barreskrim Mabes Polri. Karena ini protapnya bisa dilakukan. Tetapi dalam hal ini semua fakta itu tidak bisa disambungkan dengan katanya. Jadi di situ bicaranya fakta. Kalau faktanya sudah merujuk kepada pembuktian dan akhirnya memang itu bisa dibuktikan, karena itu sudah selesai. Hasil rekomendasi dan jukrah dari Barreskrim Mabes Polri nanti akan terlihat. Apa dasar-dasarnya? Penyidik sudah melakukan apanya? Nah, elemen-elemen itulah yang nanti akan kita lihat hasil dari gelar perkara khusus Barreskrim Mabes Polri. Nanti ada jukrahnya yang dengan tangan Kabarreskrim dan Karo Wasidik untuk bisa merekomendasikan hasil daripada gelar perkara khusus. Nah, dari hasil gelar perkara khusus inilah nanti kita lihat. Itu biasanya waktunya 2 minggu sampai 1 bulan.
nanti bisa terlihat bahwa hasil dari gelar ini, karena ada ahli di situ, ahli akan melihat, akan menganalisa bahwa kasus mengenai ijazah Pak Jokowi ini seperti apa. Sangat objektif. Kita hargai proses hukum. Dan memang kita harus yakin bahwa ya yang namanya semua itu di mata hukum sama. Equality before the law. Jadi kita ini dalam hal menegakkan keadilan boleh melakukan upaya apapun, tetapi bukan katanya harus faktanya. Itu yang terpenting untuk bisa membuktikan segala sesuatu hal yang belum sampai detik ini belum dirasa puas, belum jadi satu titik akhir dari perjalanan ijazah Pak Jokowi.